Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita coba melanjutkan lagi belajar kita tentang React ya. Hari ini udah masuk ke pertemuan yang ke-11. Jadi nggak terasa sebentar lagi kita udah mau selesai ya. Udah mau selesai nih belajarnya gitu. Dimana kalau pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang style komponen ya. Jadi gimana caranya memberikan komponen sekaligus kita kasih stylenya langsung gitu. Itu namanya menggunakan style komponen atau pendekatan yang namanya itu CSS in JS gitu. Jadi CSS yang ditulis di dalam JavaScript. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi yang sebelumnya pernah kepotong gitu dari pertemuan 10 ya. Jadi tentang konsumsi API gitu. Nah, di pertemuan 10 aku pernah singgung sedikit tentang fetch ya. Jadi fetch itu kita ngambil data dari server, kita ngambil data dari API kemudian kita tampilkan. Nah, hari ini kita coba bahas sedikit lebih dalam ya tentang konsumsi API, di mana kita akan mengakses API dari TMDB. Jadi nanti ada data movie dari eksternal, kita akan akses kemudian kita tampilkan di aplikasi kita secara lokal gitu. Jadi kalau kita lihat sebelumnya, data-data yang ini, yang tadi itu masih diakses secara lokal ya. Nah, hari ini kita coba belajar gimana caranya mengakses data dari internet untuk kita isi di halaman populer nanti. Sisanya teman-teman yang isi. Tapi hari ini akan aku ajarin konsepnya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang setup TMDB. Ini bukan belajar ya, tapi table of content-nya. Jadi caranya gimana cara buat akun di TMDB. Jadi TMDB ini salah satu provider untuk istilahnya kayak IMDb gitu, untuk menampilkan data-data film gitu, misalkan yang populer ataupun yang trending hari ini. Nah, di sini nanti ada datanya dan dia menyediakan API-nya juga. Kemudian kita akan bahas tentang Axios ya. Jadi Axios ini salah satu paket yang bisa kita gunakan untuk mengambil data dari internet ataupun mengambil data dari API. Jadi Axios ini sama kayak Fetch sebenarnya, cuman kebanyakan orang pakai Axios karena lebih simple aja gitu. Kita lihat nanti beberapa fitur yang ada di Axios ya. Kemudian yang ketiga kita akan langsung studi kasus, kita akan mengkonsumsi API dari TMDB, di mana studi kasusnya ini kita akan buat di halaman popular movie ya, jadi film yang populer gitu. Kemudian yang terakhir kita akan nge-refactor hero komponen kita. Nah, hero kemarin yang ini kan kita ngambil data dari IMDb ya, cuman itu kan masih pakai API key yang punya aku. Nah, hari ini kita akan coba nge-refactor juga nih yang hero. Mungkin nanti agak sedikit kompleks ya, walaupun sebenarnya terlihat sederhana gitu tampilan yang hero kan. Cuma nanti kita lihat di bagian refactor. Jadi yang pertama kita coba setup akun TMDB dulu. Kenapa harus setup akun? Karena biar nanti kita punya API key. Jadi nanti untuk mengakses data dari TMDB itu harus ada autentikasi. Nah, ketika kita mengakses data API itu kan kita salah satunya itu nggak perlu login ya. Maksudnya nggak perlu masukin username dan password gitu. Beda sama kayak kita login web gitu kan. Nah, untuk mengakses data API itu butuh mekanisme mengautentikasi user. Caranya gimana? Caranya itu salah satunya dengan menggunakan API key. Nah, jadi kita akan mendaftar dulu di TMDB-nya. Silakan teman-teman klik di sini. Kalau aku sendiri udah daftar ya. Jadi silakan teman-teman klik sign up aja. Misalkan kita lihat nanti, ini aku copy ya. Aku buka di incognito. Nah, silakan teman-teman daftar. Jadi masukin username, password, kemudian sandi sama surel. Surel ini alamat email maksudnya. Nah, kalau udah nanti klik daftar. Nah, kalau udah daftar, silakan teman-teman login dan konfirmasi akunnya. Cuman aku kan udah daftar jadi nggak bisa daftar lagi gitu. Nah, kalau udah, teman-teman langsung masuk terus copy link ini ya ke create API. Jadi kita akan langsung buat API key-nya. Jadi masuk ke sini, setting kemudian API. Atau teman-teman bisa copy buka di browser biasa aja. Jadi ini login. Nah, nanti misalkan nih teman-teman udah login gitu kan. Nanti di halaman, kita coba lihat dulu ya di halaman home-nya tuh kayak gimana sih. Jadi kurang lebih kayak gini. Jadi dia bisa menampilkan daftar film kayak gitu. Cuman kita nggak bisa streaming di sini. Kalau streamingnya itu tetap di Netflix ya. Jadi kayak nampilin informasi aja gitu. Misalkan nih kita klik salah satu yang populer hari ini, video film Kardashian. Ini kayak artis ya. Nah, ini kalau kita mau streaming nanti harus ke Netflix. Oh, kalau di sini ke Hotstar ya. Di sini juga ada trailernya. Nanti kita akan buat di hero ya. Nanti hero komponennya kurang lebih sama kayak ini.
Nah, nanti si TMDB ini dia juga menyediakan API gitu, biar kita bisa akses data-data mereka. Nah, sebelum kita akses datanya, kita harus setup dulu API key-nya. Jadi klik aja ini, terus nanti klik setting, nah terus pilih ke API key. Nah, nanti di sini teman-teman ada bagian create API key ya. Jadi misalkan aku lihat di dokumentasinya, ini aku udah buat. Jadi ini udah ada nih API key punya aku nih. Jadi nanti teman-teman pakai punya sendiri aja gitu, biar nggak kena limit. Nggak tahu sih ini ada limit apa enggak ya. Kita tunggu ini ya dulu ya, apa namanya, dokumentasi API-nya. Jadi nanti kalau teman-teman belum ada, nanti di sini ada disuruh buat gitu. Nah, silakan teman-teman buat gitu. Nanti diisi formnya gitu. Misalkan nanti tujuannya untuk pakai API itu apa? Misalkan buat testing ataupun buat belajar gitu. Oke, di sini udah terbuka ya halaman dokumentasi API-nya. Jadi untuk membuat API key itu ke API tadi ya. Terus nanti kan ada nih di sini API kan. Terus setelah itu nanti teman-teman disuruh buat ataupun generate si API-nya. Nah, klik aja ini request an API key, terus klik here gitu. Nanti diisi formnya gitu ya. Nanti kalau teman-teman masih bingung, teman-teman tulis aja tutorial TMDB gitu. Nanti ada tulisan dari decoding. Nah, ini kalau mau ini ya, mau lihat juga. Cuman ya sederhana gitu cara ngisi formnya. Itu ya. Cuman aku nggak bisa demoin karena akun email aku udah dipakai gitu. Jadi akun email asli emang yang aku pakai. Jadi kalau di decoding ini, nah ini nanti disuruh isi kurang lebih kayak gini nanti. Jenis penggunaannya untuk apa? Jenis penggunaannya aplikasi atau web gitu kan. Terus nanti nama aplikasinya apa? Tulis aja movie database. Nanti URL-nya ini dikosongin aja karena kan localhost. Terus nanti tentang aplikasinya. Nah, ini diisi aja ya sesuai dengan tugas kita. Oke, kalau udah clear ataupun udah fix nih API key-nya udah dapat. Nah, teman-teman perlu simpan nanti si API key-nya. Nanti biar teman-teman nggak perlu akses halaman ini terus-menerus gitu. Nah, ini masih ada di sini ya. Nanti kita simpan. Gimana cara simpannya? Kita lihat nanti cara yang simpan yang bagus gimana. Nah, ini sedikit ya sebelum aku bahas tentang cara konsumsi API. Jadi ini ada beberapa URL ataupun link ya yang akan berguna nanti ketika kita akan ngoding ataupun mengakses API. Jadi untuk dokumentasinya itu di sini gitu ya. Jadi nanti dokumentasinya beda sama halaman TMDB. Jadi kalau TMDB tadi ini langsung themoviedb.org. Kalau di sini dokumentasinya ada developer nanti. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah ini API-nya nanti itu beda lagi alamatnya. Jadi ada API titik themoviedb gitu. Jadi agak beda ya gitu. Jadi nanti misalkan kita mau akses API, nah URL-nya itu ini ya gitu. Kemudian nanti di sini ada URL image. Misalkan nih kan di sini ada gambar tadi kan di halaman movies-nya. Nah, itu nanti kalau akses gambarnya, nah gambarnya ini itu URL-nya itu beda lagi, image titik itu ya, TMDB gitu. Jadi agak-agak beda nih gitu kan. Nah, nanti kita lihat penggunaannya ya. Jadi kalau teman-teman lupa, balik lagi ke halaman ini ya. Terus yang selanjutnya endpoint. Endpoint ini adalah ketika kita mengakses suatu sumber daya. Misalkan kita mau ambil film yang populer gitu kan. Jadi kita akses si URL API tadi, kemudian kita akses endpoint-nya ataupun alamatnya. Alamatnya kita tambahin di ujungnya /movie populer gitu ya. Nah, di sini juga udah ada dokumentasinya. Nah, di dokumentasi ini dia yang yang ditulis itu cuma endpoint-nya aja. Nah, sama juga ini mendapatkan movie yang top ratingnya. Terus ini yang sedang dimainin hari ini atau yang sedang main sekarang gitu kan. Nah, ini get /movie popular gitu. Nanti kita coba ya gimana cara menggunakannya. Dia untuk URL-nya ini nggak ditampilin di sini gitu. Teman-teman nanti bisa lihat di tryout ini. Nah, ini sebenarnya movie /popular. Kemudian nanti kita kirim nih API key kita pakai query parameter ya. Sama ini yang detail nanti kita kirim ID filmnya ataupun movie-nya. Itu sedikit tentang setup TMDB ya. Jadi kalau teman-teman lupa bisa akses lagi URL yang tadi ataupun halaman-halaman yang tadi gitu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang Axios ya. Jadi Axios ini mirip sama Fetch gitu. Cuman kenapa kita pakai Axios, kenapa nggak pakai Fetch aja? Cuman kalau pakai Fetch itu sebenarnya udah cukup gitu, udah bagus. Cuman ada beberapa konfigurasi nanti misalkan kita harus untuk mengambil data ataupun misalkan untuk ngepost data. Jadi kita ada beberapa hal yang harus kita istilahnya itu
konfigurasi gitu. Nah, di Axios ini udah otomatis gitu, jadi kita nggak perlu nulis-nulis konfigurasi lagi. Jadi Axios ini adalah HTTP client ya, jadi kita bisa mengakses ataupun ngambil data API untuk browser dan Node.js gitu. Jadi dia bisa berjalan di browser dan juga Node.js. Artinya dia ini bisa dipakai di React ataupun di Node.js kayak Express gitu. Nah, kalau fetch yang sebelumnya itu cuma bisa di browser ataupun di aplikasi front end aja. Nah, kalau di Node.js si fetch tadi itu nggak bisa dipakai gitu. Nah, ini sama kayak fetch sebenarnya, cuman sintaksnya itu penggunaannya lebih simpel ya. Nah, ini third party artinya ini paket eksternal, jadi kita butuh install terlebih dahulu. Nah, di sini udah ada dokumentasinya juga. Nah, jadi kita kalau setelah UTS itu emang banyak explore paket-paket yang ada di luar ya. Jadi kita nggak fokus ke dokumentasi React lagi, karena kan udah selesai kan materi React kemarin. Jadi ini kita tambahin paket-paket ataupun yang sering kita gunakan gitu, yang dimana developer luar sering gunain gitu. Kemudian ini sedikit fiturnya ya, jadi kita bisa membuat request HTTP dari browser dan juga Node.js. Jadi ini sangat fleksibel kalau teman-teman ngoding di front end ataupun back end, Axios ini bisa dipakai. Kedua, dia itu promise based ya, artinya dia berdasarkan promise. Maksudnya gimana? Maksudnya teman-teman kan tahu ya asinkronus kan. Nah, untuk handle asinkronus itu pakai callback ya. Kemudian solusi yang lebih bagus itu pakai promise. Nah, si Axios ini udah super promise, jadi nanti kita bisa pakai async dan await gitu untuk handle asinkronusnya. Kemudian nanti data JSON-nya itu otomatis diubah gitu. Jadi nanti kalau di fetch kan data JSON-nya harus kita convert lagi ke dalam objek. Nah, kalau di Axios ini otomatis diubah. Nah, sama juga nih ketika kita nge-request ataupun ngerespon data, itu otomatis diubah datanya ke JSON gitu ya. Jadi otomatis dilakukan oleh si Axios. Kemudian dia ini untuk segi keamanannya juga bagus ya. Jadi dia memproteksi dari serangan XSRF gitu. Nanti teman-teman bisa baca ini maksudnya apa gitu ya. Jadi ini serangan biasanya itu dimasukin di form gitu. Nah, untuk instalasinya itu bisa lewat npm, yarn ataupun cdn. Jadi kalau teman-teman ngoding front end-nya itu nggak pakai framework ataupun library, itu tinggal masukin aja cdn. Cuman karena kita pakai React, nanti kita install pakai npm ya. Jadi silahkan teman-teman buka projectnya, terus jalanin, terus kita install ya. Ini kekecilan nggak sih sebelah kiri ini? Kalau kekecilan aku gedein. Cuma kalau aku gedein nanti nggak kelihatan di text editornya. Maksudnya terlalu gede gitu. Kita coba install lah, npm, terus Axios. Enter. Nah, silahkan ditunggu aja. Nah, sambil kita install, kita lanjut ya. Ini juga di instalasinya itu udah ada di dokumentasi. Nah, ini contoh penggunaan fetch dan Axios ya. Kita lihat perbedaannya sedikit. Jadi kan kemarin yang di Hero Component kita nge-fetch data ya dari OMDB bukan IMDb. Nah, kita di sini melakukan dua hal. Yang pertama, kita ambil datanya menggunakan fetch. Kemudian nanti datanya kita simpan ke respon. Nah, hasil dari respon ini dia masih dalam bentuk JSON, bukan dalam bentuk objek. Otomatis respon ini kita panggil lagi metode JSON untuk mengubah data JSON ke objek. Jadi harus ada dua kali proses. Nah, dengan Axios itu otomatis ya ditransform datanya, diubah data JSON ke objek. Jadi cukup panggil sekali dan data objeknya langsung ada gitu. Nah, ini yang dimaksud automatic transform JSON data gitu. Data JSON-nya otomatis diubah ke objek biar bisa langsung dipakai di JavaScript gitu. Jadi kita nggak perlu dua kali. Ini salah satu keuntungannya ya. Salah satu yang lain itu ketika nanti kita ngepost data ataupun ngepost request gitu ya ke server gitu, kita nggak perlu ubah lagi data JSON kita. Dan cukup nanti di parameter keduanya kita kirim aja data body-nya gitu. Nah, ini sedikit tentang environment variable ya. Aku kadang-kadang kalau ngucapin ini tuh agak bingung gitu. Biasanya kan kita ngomongnya environment kan. Environment. Kita coba dengar ya. Kan biasa kita ngomongnya itu environment kan. Environment. Nah, itu sedikit tentang pengucapan environment. Nah, apa sih maksudnya environment itu? Jadi kan tadi kita udah punya nih API key kan. Kita coba lihat lagi ya. Ke setting, terus kan ada tuh si API key-nya. Nah, API key ini kan tadi aku bilang kita simpan kan. Nah, kita simpannya di mana? Nah, kita simpan di environment variable gitu.
Ngucapinnya susah banget. Jadi variable environment ini kita pakai bahasa Indonesia aja. Jadi variable environment itu adalah variabel yang bisa diakses secara global gitu. Jadi kita bisa akses dia secara global ataupun dari mana aja gitu. Nah, biasanya tujuannya buat apa? Buat nyimpan informasi sensitif. Salah satunya API key ini. Nah, API key ini berbeda-beda ya untuk setiap user ataupun akun gitu. Jadi punya kalian dan punya aku tuh beda gitu. Nah, biasanya untuk informasi sensitif itu jangan disimpan langsung di React-nya gitu. Kenapa? Karena nanti kalau teman-teman simpan ini di React-nya langsung, itu nanti akan terpush uh, ini API key-nya ke GitHub dan nanti bisa dicuri sama orang gitu. Nah, solusinya kita simpan di variable environment. Misalkan simpan API key, token gitu kan, terus password ataupun hostname database gitu kan. Terus juga hostname database, username database kan itu kan sensitif ya. Kalau teman-teman upload ke GitHub nanti ada orang lain gitu kan yang akses tuh bisa bahaya database kita. Nah, itu kita simpan di environment variable. Nah, cara buatnya itu harus diawali dengan react underscore app underscore gitu. Nah, ini kenapa caranya kayak gini? Karena kita pakai toolchain dari create react app. Jadi untuk membedakan sama yang punya Node, jadi kita sebenarnya bisa nambahin juga si environment variable ini di Node.js. Cuman karena kita pakai React itu diawalin pakai ini ya, React underscore app underscore gitu. Baru nanti nama variabelnya. Nah, untuk env-nya ini kita buat di root aplikasi kita ataupun di di tempat paling awal ataupun paling utama di aplikasi kita. Jadi nama filenya itu .env. Jadi di sini langsung kita klik file baru terus .env. Nah, aku udah ada deh. Aku udah simpan kayaknya. Nah, aku coba hapus ya. .env. Nah, di sini nanti kita simpan variabel-variabel yang sifatnya itu sensitif ya. Nah, kemudian kita coba simpan si API key tadi ya, si API key tadi ke .env. Nah, di sini cara buat variabelnya itu harus diawali react underscore app gitu, baru namanya. Nah, nih underscore baru namanya, misalkan API key gitu. Ini boleh atau pakai underscore untuk misahin API underscore key. Sama dengan baru kita copy si API key-nya. Nah, kita copy ke sini, save. Udah, sesimpel ini gitu. Jadi jangan semua variabel teman-teman simpan di sini ya. Jadi intinya yang sensitif aja ataupun yang penting gitu. Yang nggak boleh diakses sama orang luar. Kayak gitu ya. Karena kan nanti semua codingan yang ada di folder src ini kan akan terpush ke GitHub ya. Gitu, jadi ini udah bisa kita tutup harusnya. Nah, ini untuk request-nya ya. Ini URL API-nya. Kemudian cara aksesnya gimana? Cara aksesnya nanti kita lihat ya. Jadi kita akses dari objek proses, kemudian .env, baru nama si variable environment-nya gitu. Nah, proses .env ini sebenarnya itu miliknya si Node.js ya. Jadi disimpan di dalam objek global process namanya. Oke, selanjutnya sebelum aku membahas tentang gimana sih cara mengkonsumsi API, mungkin di sini teman-teman ada yang belum tahu nih API itu apa gitu kan. Karena ada mungkin dari yang kelas back-end kemudian lanjut ke kelas front-end, jadi udah tahu lah gitu tentang API itu apa. Tapi sebagai pengantar biar kita sama-sama punya pandangan gitu ya tentang API itu apa, aku bahas secara singkat ya, apa sih sebenarnya API ataupun RESTful API ini. Jadi ini aku bahas secara singkat aja ya. Kita coba bahas dulu kata API sendiri itu apa. Jadi API dan RESTful API itu sebenarnya berbeda gitu. Jadi API ini singkatan dari Application Programming Interface gitu. Jadi tujuannya buat apa? Jadi tujuannya itu untuk menghubungkan software agar saling berkomunikasi. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Misalkan nih, teman-teman ada ngoding PHP gitu kan. Nah, teman-teman ngoding PHP terus ingin terhubung ke database MySQL. Itu dua software yang berbeda bukan? Iya kan? Itu dua software yang berbeda. Nah, dua software yang berbeda itu ataupun dua aplikasi yang berbeda itu kan nggak bisa saling terhubung. Nah, biar bisa saling terhubung gimana? Dibuatlah sebuah API namanya. Jadi, sebagai perantara mereka untuk berkomunikasi gitu. Nah, contohnya misalkan ada fetch ya. Ini fetch ini sebenarnya sebuah API juga sebenarnya gitu. Cuman dia bukan RESTful API. Jadi, fetch ini adalah interface JavaScript ya untuk memanipulasi HTTP gitu. Dia berjalannya di browser. Nah, browser ini dia bisa mengakses server gitu. Nah, itu kan udah dua aplikasi ataupun mekanisme yang berbeda gitu kan. Nah, sebagai perantaranya dibikinlah fetch API ini gitu. Kalau teman-teman tahu sebelumnya itu ada yang namanya XML HTTP request ya ataupun AJAX.
Nah, ini sebelumnya, ini sebelum datangnya si fetch gitu. Kita harus pakai XHTTP ini gitu. XML Ajax. Nah, kemudian yang lain ini yang fetch yang sebelumnya kita pelajari ya. Kemudian yang lain ada yang namanya DOM. DOM ini dokumen object model. Jadi gini, JavaScript itu bisa mengakses konten HTML yang ada di dalam sini. Coba bayangin JavaScript sama HTML itu beda kan? Nah, gimana caranya si JavaScript ini bisa mengakses elemen HTML? Nah, otomatis butuh yang namanya API. Nah, API untuk mengakses HTML itu namanya DOM gitu. Jadi udah disediakan di JavaScript gitu ya. Jadi kita bisa mengakses elemen HTML. Misalkan aku mau akses elemen yang ID-nya root, berarti dokumen titik query selector hashtag ID gitu. Hashtag root gitu. Nah, itu sebenarnya API juga gitu. Jadi dia sebagai perantara untuk mengakses elemen HTML. Atau yang paling sering ini MySQL PHP gitu. Jadi teman-teman ngoding PHP, kemudian pengen akses nih MySQL, teman-teman pasti pakai drivernya mereka gitu. Misalkan ada namanya MySQLi gitu kan, terus ada yang namanya PDO. Nah, itu namanya API juga gitu. Jadi secara umum API itu luas ya cakupannya ataupun pembahasannya dan bisa di mana aja gitu ya. Intinya API itu menghubungkan dua buah aplikasi gitu agar saling berkomunikasi. Ini kalau teman-teman mau baca tentang API ataupun RESTful ya. Cuman ini referensinya tentang RESTful ya. Jadi API itu masih luas banget dan bisa di mana aja. Bahkan di laptop kita sendiri, di HP kita sendiri itu ada API gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang apa itu REST API gitu. Tadi kan udah API, sekarang REST API. Jadi, REST API adalah sederhananya ya, ini aku singkatin aja. Jadi, API yang menggunakan arsitektur ataupun standarisasi REST gitu. Jadi, ada yang namanya arsitektur REST ya. Jadi, API yang menggunakan arsitektur REST itu biasanya disebut sebagai RESTful API gitu. Jadi kan API yang tadi masih luas. Nah, kalau API yang menggunakan arsitektur REST, nah itu disebut REST API ataupun RESTful API. Nah, biasanya RESTful API ini untuk pertukaran data gitu. Jadi sebagai web service biasanya digunakan untuk bertukar data antar website gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, media untuk bertukar datanya itu menggunakan HTTP ya, kayak gitu. Jadi mungkin untuk mengaksesnya nanti lewat HTTP. Kemudian data yang dipertukarkan itu datanya dalam bentuk JSON. Jadi JSON ini singkatan dari JavaScript Object Notation. Jadi dia mirip kayak objek, cuma nanti propertinya itu dalam bentuk string ya. Nah, biasanya ketika kita ngomongin API, itu orang langsung ngebayanginnya RESTful API gitu. Tapi sebenarnya API dan RESTful API ini berbeda ya. API itu lebih luas, RESTful API ini lebih spesifik gitu. Jadi cuman kalau orang ngomong, buatin API dong, itu maksudnya RESTful API gitu. Karena API ini masih luas banget ya. Jadi itu ya, teman-teman kalau mau baca nanti di sini. Jadi yang penting untuk medianya, untuk pertukaran datanya, itu dia menggunakan HTTP. Kemudian jenis datanya itu namanya JSON ya. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kan kita bilang untuk berkomunikasi itu menggunakan HTTP kan. Nah, cara berkomunikasi pun itu nanti diatur di HTTP. Jadi cara berkomunikasinya itu nanti menggunakan metode ataupun caranya ya. Misalkan nih, kita mau minta data, nanti metodenya itu get gitu. Jadi misalkan kan aku menggunakan protokol ataupun cara berkomunikasi HTTP. Nah, ketika aku berkomunikasi, aku harus ngasih tahu nih, aku mau ngambil data, atau aku mau menambahin data, atau aku mau menghapus data. Nah, cara ngasih tahunya itu nanti kita set di metodenya gitu ya. Jadi nanti kalau get itu untuk ngambil data, kemudian post itu untuk menambahkan data, put untuk mengupdate data, delete itu untuk menghapus data gitu. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi ini cara berkomunikasinya gitu. Tadi kan HTTP itu medianya. Nah, setelah kita tahu medianya, nah gimana cara ngasih taunya? Cara ngasih taunya itu melalui metodenya gitu. Nah, ini sebenarnya udah ada matkul sendiri di backend ya. Atau kalau kalian mau belajar, aku sebenarnya ada rekaman kuliah yang kemarin tentang backend ya. Jadi ngebuat API itu menggunakan Laravel ataupun Node.js. Jadi aku udah aku perbaiki ya untuk ininya, untuk playlistnya gitu. Ini yang Node.js ataupun Laravel. Jadi kita butuh kemampuan lain untuk membuat API. Nah, contohnya gini, kita lihat contohnya langsung ya. Biasanya ketika kita mengakses API, ketika kita mengakses web, misalkan aku akses di coding gitu kan, yang dikembalikan adalah halaman HTML utuh kayak gini kan. Nah, halaman HTML kayak gini. Nah, ketika kita nanti mengakses API, yang dikembalikan bukan halaman HTML. Ketika kita mengakses web, yang dikembalikan bukan halaman web, ataupun bukan
halaman HTML gitu, bukan HTML, tapi yang dikembalikan adalah data yang kayak gini. Nah, data ini sebenarnya mirip objek di JavaScript gitu kan. Tapi data ini disebut sebagai JSON, JavaScript Object Notation. Kalau teman-teman tampilannya nggak kayak gini, teman-teman install aja extension namanya JSON View ya. Nah, nanti data ini bisa dipakai sama banyak aplikasi. Misalkan nanti ada Android gitu kan, misalkan teman-teman ngoding Flutter. Nah, data ini bisa dipakai di Flutter untuk ngebuat mobile apps, atau data ini bisa dipakai di aplikasi web gitu. Kemudian ditampilkan. Nah, ini contohnya misalkan dulu aku buat untuk submission decoding ya. Nah, data ini sebenarnya bukan dari aku, tapi dari API ini, COVID punyanya si Medroid. Misalkan lagi aku ke India. Nah, 43 juta kan. Nah, aku nggak punya datanya sebenarnya, tapi datanya aku ambil dari sini gitu. Nah, itu kurang lebih ya tentang API ataupun RESTful API. Jadi, semoga teman-teman ada gambaran. Nah, si TMDB ini dia juga punya API. Kurang lebih nanti sama kayak gini. Nah, nanti si data TMDB ini bisa diakses oleh ribuan orang, termasuk kita dan termasuk teman-teman semua. Itu tujuan kita ngebuat API. Supaya aplikasi kita itu bisa diakses oleh banyak orang. Dan juga kita bisa manfaatin API ini untuk jadiin bisnis ya. Jadi kalau kamu mau pakai API saya bayar gitu, itu bisa nanti. Nanti kita limit gitu. Nah, kalau teman-teman udah paham tentang TMDB API, baru kita belajar gimana sih caranya mengkonsumsi. Ini bahasanya tuh mengkonsumsi ya. Jadi biasanya kalau ketika kita ngoding, kemudian kita mengakses API itu biasanya bahasanya itu konsumsi gitu, ataupun menggunakan. Jadi hari ini kita coba belajar gimana caranya mengkonsumsi API setelah kita tahu API itu seperti apa, kemudian datanya gimana gitu kan. Nah, fokus kita hari ini bukan membuatnya, tapi tinggal gimana caranya menggunakannya ataupun mengambilnya gitu. Kemudian kita masukin ke aplikasi React kita gitu ya. Jadi pengantarnya cukup panjang tadi, kan 30 menit ya. Oke, sekarang kita mulai ngodingnya ya. Jadi kita akan mengkonsumsi API TMDB. Jadi silakan teman-teman akses halaman dokumentasinya. Nanti kita akan sering buka-buka halaman ini. Ini kita udah nggak butuh lagi ya yang TMDB-nya, yang API-nya, yang setting. Kita fokus ke halaman dokumentasinya, yang developer. Kemudian kita akan membuat studi kasus di mana nanti data API itu akan kita isi ke dalam halaman populer ya. Jadi halaman ini juga sebenarnya komponen gitu kan. Kemudian untuk endpoint-nya, nah endpoint-nya ini ataupun datanya kita ambil dari sini. Nah sekarang sebelum kita ngoding kita tes dulu nih ya. Ini silakan teman-teman buka. Ini sebenarnya sama aja sih linknya. Kadang-kadang lama dia ngambil data developernya. Nah ini itu ada di sini loh. Jadi misalkan teman-teman lihat itu ada di bagian movies. Kemudian di sini get popular movies. Nah di sini. Nah ini aku tutup aja ya. Jadi kalau kita lihat ini deskripsinya mendapatkan film yang populer. Nah ini metodenya get. Nah masih ingat nggak yang HTTP method tadi? Jadi get itu berarti untuk menambahkan data. Kemudian di sini ada post. Oh post berarti untuk nambahin data gitu. Kemudian endpoint-nya nih, endpoint/movie populer gitu ya. Jadi nanti akses dulu URL API-nya, baru nanti endpoint-nya gitu, alamatnya. Nah ini definisinya. Nah di sini dia butuh autentikasi. Autentikasinya itu adalah API key yang sudah kita dapatkan tadi gitu. Jadi nanti kita kirim query string, jadi kayak variabel gitu di URL. Jadi pakai tanda tanya nanti ngirim query stringnya. Kalau endpoint yang ini tadi ya, /getPopularMovies, ini berarti endpoint namanya. Nah nanti responnya tuh dalam bentuk objek gini. Jadi nanti ada halaman, kemudian hasilnya. Jadi nanti ada link posternya, kemudian untuk ngejelasin apakah ini film dewasa atau enggak gitu. Terus nanti overview-nya kayak deskripsi gitu kan. Kemudian nanti ada ID filmnya gitu, ada title-nya. Nah ini nanti kita manfaatin. Nah teman-teman bisa tes dulu ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan dia butuh autentikasi API key kan. Kemudian query string yang bisa dikirim adalah kalau API key ini require artinya wajib. Nah, ada juga language, kita bisa ngirim bahasa nanti, bisa ubah bahasa, tapi ini opsional ya. Kemudian halaman juga gitu. Kita bisa mengakses halaman 1, 2 itu bisa. Cuman kita akses yang wajib dulu aja, yaitu yang si API key. Kita ke try out dulu, try it out. Nah, di sini ada variabel kan. Variabel ini kita bisa simpan API key kita. Jadi nanti query string yang dikirim itu ini, API key ini wajib ya. Nah, language ini opsional, ini kita bisa hapus. Kemudian page-nya juga kita bisa hapus gini. Jadi yang wajib itu cuman API key. Nah nanti lebih kecil ini maksudnya apa? Ini ngambil dari variabel sini gitu. Jadi kita bisa isi
API key-nya kita di sini gitu. Ini kita copy ya. Ketika aku paste ke sini, nah otomatis nanti ini otomatis terisi. Kenapa? Karena yang di sini tadi ngambil dari variabel ini gitu. Nah, kalau aku send request, nah nanti ini kelihatan nih linknya. Ini bisa kita copy aja ya. Ini API the movie db slash, nah baru di sini endpoint-nya. Kemudian tanda tanya, ini kita ngirim query parameter namanya. API key sama dengan baru API key kita. Kita klik send request. Nah, kalau teman-teman 503 ini di copy aja. Klik kanan terus klik aja go. Dibuka di tab baru gitu. Karena aku juga nggak tahu kenapa nggak bisa ya. Kalau dicek di konsol, I don't know why. Kayak masalah proxy ini. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah, teman-teman copy aja, buka di tab baru. Nah, nanti gini, halaman 1, nanti ini hasil filmnya. Jadi nanti apakah dia film dewasa? Oh, bukan. Nah, di sini nanti ada backdrop. Nah, backdropnya juga yang dikasih cuman endpoint-nya aja. Jadi URL-nya kita pakai di halaman yang tadi ya. Nanti di sini ada title movie-nya. Nah, di sini kita bisa akses nanti dan kita tampilin ke halaman movies kita. Ini tujuannya kita belajar API ya. Kita bisa ngambil data dari luar. Nah, ini misalkan film yang populer hari ini. Bukan hari ini sih, film yang paling populer gitu. The Lost City gitu. Terus nanti film Morbius. Nah, data kayak gini kan susah dilihat sama user. Nah, kita sebagai front end, kita olah datanya biar bisa tampil bagus kayak gini gitu ya. Kalau kemarin datanya masih dari lokal. Oke, kalau udah clear gimana caranya, sekarang kita langsung ngoding ya. Jadi tadi kita coba dulu, kalau udah tahu caranya kita langsung ngoding. Oh ya, di sini ada referensi ya tentang gimana caranya melakukan Ajax ataupun fetch API gitu di React. Bisakah saya membuat panggilan Ajax di React gitu kan? Bisa, katanya bisa pakai Axios, jQuery, ataupun punyanya si browser, namanya itu fetch yang sebelumnya kita pakai. Nah, ini di komponen di lifecycle mana gitu kan. Cuma kalau masih pakai class itu harus kita jalanin di komponen didmount. Kalau pakai function itu harus kita jalanin di dalam use effect ya. Ini sama aja sebenarnya. Jadi kita lihat dulu kita ngapain. Jadi nanti di halaman Popular Movie ini kita simpan API key sama URL yang tadi ini biar kita akses nanti. Kemudian teman-teman masih ingat nggak tentang use effect sebelumnya yang kayak dua pertemuan sebelumnya gitu ya, satu pertemuan sebelumnya, satu pertemuan yang sebelumnya, berarti pertemuan 10 gitu ya. Jadi use effect itu kita bisa melakukan yang namanya side effect ya, ataupun kita bisa melakukan tugas lain. Nah, teman-teman tahu kan, di React itu tugasnya merender komponen. Nah, kita bisa melakukan pekerjaan sampingan. Salah satu contohnya itu kita mengupdate DOM gitu ya, mengupdate data ke DOM, atau kita mengambil data dari internet. Nah, untuk melakukan tugas sampingan itu, kita lakukan di dalam use effect. Nah, itu aku review lagi ya. Jadi, use effect ini tujuannya untuk melakukan tugas lain selain merender komponen. Salah satu tugas yang bisa dilakukan adalah kita akan nge-fetch data. Jadi, pakai use effect. Kemudian untuk nge-fetch datanya sendiri, kemarin kan kita pakai fetch. Nah, hari ini kita pakai Axios ya. Jadi Axios langsung aja masukin URL-nya. Nah, otomatis nanti datanya langsung muncul di dalam respon ini ataupun disimpan dalam respon. Nah, sekarang kita udah belajar teori terlalu panjang. Sekarang kita langsung ngoding. Ctrl P, popular, enter. Aku Ctrl G ya. Nah, sekarang kita coba simpan dulu API key. Const API underscore key. Nah, di sini teman-teman, kalau nanti teman-teman membuat API key gitu kan, membuat perubahan di environment variable gitu kan. Nah, itu kita perlu refresh ataupun restart gitu. Misalkan teman-teman tambahin variabel lain, nah itu perlu di restart servernya. Kadang-kadang nanti nggak kebaca gitu. Nah, kalau udah, kita akses API key-nya. Jadi cara aksesnya itu melalui objek proses, kemudian karena dia env berarti disimpan di env. Kemudian kita akses nama nama variabelnya. Nah, ini kita copy aja. Nah, udah. Ini aku kasih komentar ya. Dan URL ke variabel. Nah, terus yang kedua kita buat URL-nya ya. Kita simpan. Nah, udah kita buka tadi kan. Nah, ini kita copy aja. Nah, sekarang lihat. Ini kan masih pakai API key kita. Nah, sekarang kita nggak nulis kayak gini. Kenapa? Kalau kita nulis kayak gini, nanti itu bisa dilihat sama orang gitu. Nah, ini kita ganti pakai backtick. Terus kita masukin expression.
API key sama dengan $ kurung kurawal, kita panggil variabel API underscore key ya. Nah, udah selesai. Sekarang kita udah simpan API key sama URL-nya. Nah, selanjutnya ngapain? Selanjutnya ya udah kita ambil datanya dari si URL ini. Nah, sekarang untuk nge-fetch data, teman-teman tahu kan, untuk melakukan tugas sampingan kita harus lakukan itu di dalam use effect ya. Use effect, kemudian enter biar auto import, kemudian dikirim callback function kayak gini. Atau bisa pakai arrow function. Nah, baru di sini kita akses API lewat Axios gitu, ataupun fetch data dari Axios. Nah, sekarang gimana caranya? Caranya gampang, panggil aja Axios. Nah, kemudian enter, otomatis diimpor, masukin URL-nya. Udah sesederhana ini gitu. Nah, nanti kan dapat tuh datanya. Nah, datanya kita simpan ke variabel misalkan namanya respon gitu. Atau kalian bebas ya namain apa, data juga bisa. Nah, kalau udah, coba lihat, ini kan use effect. Nah, use effect ini biar berjalan sekali kita kirim dia parameter kosong ataupun array di dalam ini gitu. Kalau enggak nanti datanya use effect ini berjalan berkali-kali gitu ya. Di pembahasan yang kemarin tentang life cycle ya. Nah, sekarang kalau kita lihat console.log respon. Nah, kita lihat sekarang isinya apa. Nah, kita inspect. Sekarang ke konsol. Kita control plus. Nah, sekarang kelihatan. Nah, isinya adalah, sebentar. Benar nggak sih? Ini ke populer ya. Sorry, ini di halaman home ya. Harusnya ke halaman populer, bukan ke halaman home karena beda kan. Nah, di sini coba lihat. Di sini kan promise. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Jadi fetch ini kan dia promise base ya. Jadi kita harus pakai ataupun handle pakai titik then atau async await. Nah, kita bisa tambahin await di sini. Nah, untuk menambahin await di sini, kita perlu ngasih tahu di dalam fungsi ini bahwasanya ada proses asinkronus gitu kan. Nah, untuk ngasih tahunya gimana? Tambahin async di depan fungsi ini gitu. Nah, kalau teman-teman muncul warning gini gitu ya. Bentar. Nah, kalau teman-teman muncul warning kayak gini, terus diarahin ke sini aja, nanti pilih ini, bentar. Diarahin terus pilih quick fix, terus ini disable react hook for this line ya. Masih nggak mau ya? Ya udah nggak apa-apa, ini dibiarin aja warning karena dia nggak menyarankan nulis async await di dalam ini. Tapi nggak apa-apa, ini kita tulis dulu kayak gini. Nah, sekarang kalau kita lihat, muncul nih datanya sekarang. Jadi ada config, ada data, ada header, ada request. Nah, data yang kita minta tadi ada di dalam sini. Nah, ada di dalam objek data ya. Kemudian ada di dalam objek results. Jadi kalau kita akses respon titik data, ini kan objeknya. Terus ada objek lagi, results. Kayak gini kita save. Nah, baru deh data 20-nya ini muncul gitu. Sama kayak yang ini. Oke, udah berhasil ya. Nah, terus ngapain? Nah, selanjutnya gimana kalau data yang sudah kita dapatkan ini kita simpan ke state gitu. Biar apa? Biar bisa kita render nanti si komponennya gitu ya. Sekarang kita coba balik ke slide. Sekarang udah tahu kan gimana cara ngambilnya? Simple ya, pakai Axios gitu. Jadi kita nggak butuh mengconvert datanya ke JSON. Kemudian ini sebenarnya ini shortcut ya. Jadi kita bisa ngirim metode misalkan gini, titik get gitu. Nah, ya udah berarti pakai metode get. Kalau mau ngepost data berarti pakai titik post. Cuman kalau get itu kita bisa mempersingkat kayak gini. Nah, sekarang kalau kita lihat kan kita udah dapat nih datanya gitu kan. Kenapa nggak kita buat state aja untuk nyimpan hasil data yang Axios tadi ke state. Kemudian nanti datanya kita tampilkan ke komponen movies. Oke, sekarang kita bikin state ya. Movies. Coba cons, kemudian movies. Oke, ini aku coba review lagi. Use state. Nah, kita isi nilai awalnya itu misalkan string kosong atau array kosong. Ini bebas ya. Kemudian setelah itu, cuman di sini aku pakai array. Kenapa? Karena ini merepresentasikan data yang mau kita simpan. Ini kan array. Ya udah kita isi array kosong. Kalau pakai string juga bisa. Kemudian kita simpan ke variabel namanya state. Kemudian untuk fungsinya namanya movie. Untuk fungsi namanya set movie. Sama dengan udah. Nah, setelah itu
Kalau berhasil di fetch datanya, kita update ke state. Simpan data ke state. Berarti kita pakai set movie. Kemudian, ini tadi aku hapus ya. Simpan data ke movie, ke state movie. Berarti set movie. Kemudian ini kita copy. Nah, ini kita copy. Terus kita masukin ke dalam sini. Nah, sekarang udah berhasil nih. Ini aku agak mengganggu sih yang kuning-kuning ini. Oke, aku tahu gimana caranya. Jadi kalian scroll, terus nanti kan di atas nih, kalian scroll ke bawah, terus quick fix. Nah, ini. Nah, otomatis hilang dia. Nah, ini juga sama sih. Cuman ya udah nggak apa-apa. Nah, sekarang udah hilang kan? Nah, sekarang kalau kita konsol di luar use effect, si movies-nya harusnya nanti dapat ya. Sebentar, movies. Sorry, ini pakai S. S, terus set movies, terus ini pakai S. Karena kan filmnya banyak, jadi pakai S. Nah, sekarang berhasil nih. Sekarang di dalam state movies ini sudah ada 20 film yang tadi. Selanjutnya ngapain? Nah, selanjutnya teman-teman udah bisa nebak. Kita kirim si movies-nya itu ke komponen movies. Jadi datanya kan udah ada. Kenapa nggak kita render ke komponen movies gitu? Jadi kalau kita lihat, kita kan udah punya nih komponen movies kemarin. Nah, ini tujuan kita belajar komponen ya. Jadi kan komponen movies kemarin udah ada. Kenapa nggak kita kirim ke sini aja gitu? Nah, ini kan dia menerima prop movies kan. Nah, nanti di dalam movies ini, dia akan di looping moviesnya. Moviesnya di looping, kemudian dia akan nge-render komponen movie gitu. Kebayang nggak? Jadi kan kita udah ada nih komponen moviesnya. Kenapa nggak kita pakai aja di halaman populer untuk merender si moviesnya gitu. Ini tujuan kita buat komponen kemarin. Jadi bisa dipakai berulang-ulang. Jadi nanti moviesnya ini menerima props namanya movies gitu. Kemudian nanti si movies ini kan array tadi yang 20. Kita looping. Nah, setiap kali di looping, ditampilin komponen movie. Ini yang nggak pakai S ya. Nah, nanti si komponen movie ini akan menampilkan gambar H3 sama P gitu. Itu ya kurang lebih. Nah, sekarang kita coba tampilin ya. Pertama, kita panggil komponen movies. Nah, teman-teman enter biar auto import. Ini kalau auto importnya itu hidup ketika kita buka si komponen ini ya. Nah, setelah itu, nah kalau kita lihat di sini kan kita sebenarnya kemarin ngirim 2 parameter ya ataupun props set movies. Cuma di sini kasusnya nggak perlu gitu. Kita kirim yang movies aja. Movies sama dengan kita kirim prop movies, kemudian nilainya adalah movies yang kita tadi, yang state movies ini. Kita tulis movies. Nah, kemudian kita save. Kita lihat hasilnya apa. Nah, nice. Sekarang udah bisa nih. Cuman ada bug. Sebentar. Kenapa ini? Coba kita lihat. Jadi itu errornya kenapa? Jadi errornya itu karena nilai awal yang tadi ya. Jadi kan aku kasih string. Nah, ketika aku kasih string, otomatis kan si use effect ini berjalan kan. Nah, ketika berjalan, ini asinkronus. Otomatis yang ini langsung dijalanin. Nah, komponen movies, dikirim movies nih yang isinya string gitu kan. Nah, pas di string sini, di looping deh. String kita looping gitu kan. Kan fungsi map ini nggak ada di string kan. Otomatis error. Makanya kita pakai sebagai gantinya kita kasih aja array kosong gitu, biar nanti ketika pertama kali itu nggak ada data, kemudian setelah diisi baru di render lagi komponennya. Sekarang kita refresh. Nah, sekarang datanya ada, tapi coba lihat kenapa gambarnya nggak ada gitu, cuman ada title-nya. Nah, sebelum kita perbaiki ini, gimana kalau kita panggil komponen hero di atasnya biar jadi lebih bagus ya. Nah, ini tujuan kita belajar komponen, jadi bisa dipakai di mana aja gitu. Ini kita buka aja. Nah, baru nanti kita kontrol spasi. Kemudian save. Nah, sekarang kelihatan kan? Ini halaman populer. Nah, ini komponennya sama kayak yang di home ya. Cuman datanya yang berbeda. Ini Spiderman. Kemudian, yang ini The Lost City. Sekarang perhatiin kenapa ini error. Sekarang kita debugging nggak? Ini kita belajar proses debugging. Nah, ini kelihatan kan array kosong awalnya. Karena dia lagi nge-fetch tuh. Pas lagi nge-fetch, langsung ditampilin datanya. Oh, datanya nggak ada. Terus, pas datanya nggak ada, coba kita lihat. Nah, datanya nggak ada kan? Nah, setelah selesai di-fetch, kemudian kita set nih data movies-nya.
dengan hasil yang tadi. Nah, karena si state ini berubah, otomatis si komponen di render ulang. Masih ingat nggak bahasan tentang state? Jadi kalau state-nya berubah, berarti komponen ini di render ulang gitu, yang komponen movies ya. Nah, sekarang kita coba debugging. Kenapa si title ini nggak muncul? Si gambar di populer nggak muncul, sedangkan di sini muncul. Nah, sekarang kita debugging. Ini kita coba lihat flow aplikasinya ya. Jadi kalau kita lihat, berarti kan dikirim ke movies. Nah, movies ini nanti dia akan ngelooping ke movie gitu kan. Nah, akan manggil movie. Kita lihat isi movie itu apa. Nah, coba lihat. Nah, ternyata isi movie itu kita manggil movie.poster, movie.title, sama movie.year. Sekarang kita lihat datanya itu ada nggak sih? Nah, ini misalkan salah satunya ya. Nah, title-nya ini ada gitu. Tapi yang mana nih? Yang year-nya coba kita lihat. Nah, year-nya nggak ada kan? Yang ada tuh release date. Kenapa? Karena data konstan kita kemarin. Nah, ini yang konstan. Nah, ini namanya year, sedangkan di sini namanya release date. Terus gimana dong solusinya? Gampang, kita pakai if else saja, tapi yang singkat. Jadi kalau movie year-nya ini nggak ada, kita kasih or. Jadi jika ini nggak ada, maka pakai yang di sebelah kanan. Berarti movie.release_date. Save. Nah, sekarang udah ada nih tanggalnya kan. Nah, kalau kalian mau ambil tahunnya aja juga bisa. Kalian potong aja. Cara potongnya gimana? Silahkan googling gitu. Cari aja substring, string gitu. Jadi ngambil cuman 4 karakter. Sekarang udah ada nih. Oke, ini udah ada, tinggal gambarnya. Sekarang perhatiin. Gambarnya itu, kemarin kan di sini kita simpan di poster ya, yang data kan. Nah, namanya poster. Kalau yang di sini, itu namanya, mana ya? Poster pad ternyata, bukan poster gitu kan. Nah, berarti kita tambahin lagi yang else-nya gitu di sini. Nah, tapi perhatiin. Nah, gimana cara ngambil gambarnya gitu. Nah, teman-teman coba buka yang halaman yang tadi ya, yang halaman URL tadi. Nah, di situ ada link gambar. Atau teman-teman bisa ke sini. Terus di sini nanti ada bagian mana dia? Getting started. Mana image? Ctrl F image. Nah, di sini image. Nah, ternyata URL gambar itu ini image tmdb gitu. Nah, di sini ada base URL, berarti yang image yang tadi nih. Terus ukuran filenya, misalkan width-nya 500, berarti lebarnya 500 gitu. Nah, baru nanti file path-nya, alamatnya. Nah, alamat yang ini yang kita copy tadi gitu. Nah, sekarang kita coba buka ini dulu ya. Ini kita go to. Oh, ini nggak ada gambarnya. Nah, ini kita copy punya kita aja. Nah, ini kita ganti ya. Enter. Nah, sekarang udah ada kan. Cuman kalau ini kegedean, ganti aja 300 gitu. Nah, sekarang udah kan. Nah, sekarang ini kita copy. Nah, kita masukin ke sini. Kita save. Nah, sekarang ini URL gambarnya sampai ini. Terus ini ukuran gambarnya. Baru ini adalah alamat ataupun endpoint gambar kita. Kalau kita save, refresh. Nah, sekarang gambarnya sama kan. Nah, seharusnya kita yang ini tuh kita nggak masukin manual kayak gini, tapi kita panggil variabelnya gitu. Jadi kita ganti pakai template literal. Baru deh yang link gambarnya kita ganti. Nah, ini kita akses movie titik apa tadi namanya, poster_pad. Poster_pad ya. Save. Nah, sekarang kita lihat gambarnya sekarang sudah berbeda-beda gitu. Gimana, keren nggak? Gampang kan cara mengakses API. Nah, ini film populer ya. Terus kalau kita ke home, ini film yang dari lokal kita. Kalau kita ke populer, ini film dari yang populer. Cuman ini tulisannya masih sama nih, yang di movies ini. Karena kan yang di movies ini tulisannya kan selalu latest kan. Nah, gimana biar berbeda? Ya udah, kita terima nanti props title gitu. Jadi nanti kita ganti di sini. Props titik title. Nah, nanti yang dari populer, nah ini kita kirim props. Misalkan title populer gitu. Nah, itu bisa. Misalkan teman-teman oprek sendiri aja gitu. Itu harusnya teman-teman udah paham gitu ya. Biar nanti di halaman populer itu popular movies. Terus di halaman home itu latest movies ya. Atau diubah juga misalkan movies lokal itu juga bisa. Oke, gimana? Gampang kan? Oke, sudah selesai untuk yang nge-fetch data gitu.
Ini tujuan kita kemarin kenapa kita jadiin komponen-komponen yang lebih kecil gitu. Mungkin teman-teman baru ngeh sekarang gitu. Kenapa sih harus dibikin movies, kemudian ada movie lagi gitu, kayak redundant aja gitu. Nah tujuannya sebenarnya ini, biar kita bisa pakai di halaman yang lain gitu. Jadi kita nggak perlu ngoding ulang nih. Jadi di populer ini, kita nggak perlu ngoding ulang si movie-nya. Cukup panggil yang udah kita buat kemarin. Itu ya salah satu benefit dari komponen. Nah kalau kita lihat komponen movies ini, reusable ya, bisa dipakai berulang-ulang. Nah ini untuk ngupdate movie yang tadi ya. Jadi kita bisa gunain data dari lokal ataupun dari API. Misalkan dari lokalnya nggak ada, berarti pakai yang di sebelah kanan gitu. Artinya kalau ini undefined, berarti pakai yang di sebelah kanan. Kalau title kan sama ya, namanya kan sama-sama title nih. Yang di API title, yang di constant juga title. Jadi kita nggak perlu ubah. Kecuali di sini beda nanti judul gitu. Oke, nice. Sekarang sudah ada progres yang luar biasa gitu. Sekarang kita udah bisa ngambil data dari internet. Keren ya. Selanjutnya kita coba lanjut lagi sedikit. Nah, kita coba refactor use effect ya. Kan di dalam use effect tadi, kalau kita lihat itu ada tugas ya. Tugasnya ngapain? Ngambil data dari TMDb. Jadi kita ngambil data ataupun film yang trending gitu kan. Nah, kenapa enggak yang fungsi yang ini kita pindahin ke fungsi tersendiri. Jadi tugas yang ini kita pindahin ke fungsi yang tersendiri. Karena kan nanti bisa aja banyak tugas di dalam ini kan. Jadi teman-teman bayangin kalau ada tugas khusus itu dipindahin ke fungsi. Nah, sekarang kita buat function. Misalkan function. Nah, ini tugasnya ngapain? Oh, ngambil data trending. Ya udah berarti pakai bahasa Inggris get trending movies pakai S ya, karena kan jamak. Nah udah tinggal di copy aja ini. Ini kita copy. Nah coba lihat di sini kan ada await, berarti kita harus pakai async untuk ngasih tahu ada proses asinkronus di dalamnya. Nah kalau udah ini async-nya udah bisa kita hapus, kemudian kita langsung panggil get trending movies. Nice. Sekarang kalau kita lihat hasilnya tetap sama gitu. Sebenarnya nggak ada yang membedakan gitu kan. Cuman kalau kita ngoding itu, kita harus ngoding itu secara benar ya. Maksudnya harus clean code. Kenapa? Karena kita ngoding itu bukan untuk mesin. Tapi ngoding itu untuk manusia. Karena nanti ini kan dibaca manusia gitu kan. Kalau kita ngodingnya acak-acakan, ya susah juga gitu. Kita bacanya gitu. Nah ini tujuan yang kayak gini. Misalkan nanti teman-teman disuruh technical test gitu kan. Teman-teman apply di startup, disuruh ngoding, disuruh bikin project gitu kan. Ketika nanti engineer-nya lihat, oh ini berarti si anak ini udah terbiasa ngoding yang bagus gitu. Biasanya kelihatan tuh, oh yang masih pemula ngodingnya tuh masih belum rapi. Nah kalau gini kan udah kelihatan rapi. Oh di dalam use effect ini dia melakukan tugas sampingan. Tugasnya ngapain? Oh dapatin film yang populer gitu. Sorry ini populer ya, bukan trending. Ctrl D, get popular movie. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita langsung tahu nih tugasnya ngapain. Oh, ngambil film yang populer. Terus ini di dalam fungsinya kita melakukan fetch menggunakan Axios. Oke, nice. Nah, sekarang kita coba refactor sedikit ya. Tadi kita udah nge-refactor yang popular movie. Banyak nggak sih materinya tadi? Aku nggak tahu. Seharusnya nggak banyak sih, gampang ini. Tinggal kita jalanin use effect, terus fetch datanya. Udah selesai gitu kan. Sekarang kita coba nge-refactor si hero komponen. Ini udah selesai, ini udah bisa kita tutup ya. Ini teman-teman kalau lupa link-link ini, tinggal diakses aja di dokumentasi ini ya. Atau ke slide aku juga bisa. Sekarang kita coba refactor. Kita akan nge-refactor hero komponen. Dimana yang hero ini tadi, itu kan dari OMDB dan pakai API key aku. Nah sekarang kita akses lewat TMDb ya. Kemudian kita akan refactor yang sebelumnya pakai fetch yang biasa, fetch API ya. Kemudian kita ubah ke Axios biar lebih sederhana. Nah untuk API-nya kita akan pakai yang dari TMDb. Kemudian untuk endpoint-nya itu ini. Nah, silakan teman-teman buka lagi terus tes. Ini teman-teman bisa tes di Postman ya ataupun di Insomnia. Cuman di browser juga bisa kalau get gitu. Atau teman-teman bisa ke sini. Kan tadi ke movies ini kan. Nah, kita bisa ke trending ini. Nah, ini nama metodenya get. Kemudian di sini coba lihat. Endpoint-nya itu /trending, kemudian ada kurung kurawal. Nah, kurung kurawal ini kita harus ngisi parameternya apa. Di sini ada media type ataupun jenis medianya. Kita mau dapatin trending yang apa nih? Apa all, atau movie, atau TV, atau person. Kita mau dapatin film yang trending. Berarti nanti /trending/movie gitu. Kemudian time window-nya. Nah, trendingnya tuh kapan? Apa hari ini atau minggu gitu. Nah, ini kita bisa isi. Nah, sekarang jadi nanti gini, /trending. Misalkan kita mau dapatin trending yang movie. Ya udah /movie
Mau kapan? Yang hari ini atau minggu ini? Oh, hari ini, berarti slash day gitu. Nah, ini ya autentikasi. Terus ini path parameternya yang tadi media type-nya atau time window-nya gitu. Nah, ini di sini udah ada value-nya. Sekarang kita tes, try it out. Nah, di sini udah ada API key kita kan. Nah, ini kita bisa pilih nih, yang jenis medianya apa, yang trending. Oh, movie. Terus hari ini atau minggu ini, kalian bebas ya. Oh, misalkan hari ini. Nah, kita klik send request. Ini kayaknya kena blokir lagi. Nah, ini kita buka. Nah, sekarang dapat nih film-film yang trending gitu. Jadi ini halaman pertama, ini hasilnya 20 juga ya, sama kayak yang tadi. Cuma di sini perhatikan, di hero komponen ini kita kan cukup satu film yang trending aja kan, beda sama yang di bawah gitu. Jadi yang di atas ini, yang di hero ini, rencana kita nampilin satu buah film yang trending. Otomatis di sini kan ada 20 film nih. Nah, kita ambil yang data yang pertama aja gitu. Tapi permasalahannya gini, coba lihat. Di sini di hero komponen kita butuh gambar, butuh judul, butuh genre, butuh deskripsi, sama butuh trailernya gitu. Cuman kalau kita lihat di sini cuma ada ini title-nya. Mana nih title-nya? Nah, di sini ada title-nya. Kemudian di sini ada posternya. Oke, posternya dapat. Nah, di sini coba lihat, dia cuma ada genre ID-nya gitu kan. Jadi nggak dikasih tahu nih genrenya apa. Dan di sini nggak ada trailernya ataupun linknya gitu kan. Link untuk nonton trailernya. Kalau filmnya di Netflix ya. Jadi ini kita bukan bikin LK21 cloningan, soalnya itu nanti ilegal. Tapi kita bikin untuk nampilin film aja gitu, untuk streamingnya ke yang legal aja. Nah, di sini nggak ada nih untuk videonya, bahkan di sini false katanya gitu kan, nggak ada link trailernya. Terus gimana solusinya? Nah, solusinya ini kan nggak lengkap nih data trending. Nah, biar lebih lengkap, itu kita akses yang detail movie-nya. Jadi ke movies, mana nih? Movies. Nah, di sini ada mendapatkan detail movie. Nah, di sini kita coba tes ya. Di sini kita cukup ngirim ID aja, ID movie-nya, /movie, kemudian ID-nya gitu. Nah, ID-nya kita kirim yang ini nanti. Nah, ini. Terus kita coba try it out. Nah, ini kita kirim nih ID-nya di sini, di path parameternya. Nah, ini kita bisa hapus aja. Jadi, yang wajib itu adalah ini, API key sama movie ID-nya. Karena kita dapatin detail movie-nya. Nah, ini kalau kita buka, nah harusnya yang ini lebih lengkap nih. Nah, coba lihat. Di sini title-nya ada, ini ID-nya ada, kemudian mana nih? Di sini ada, sebentar. Nah, title-nya ada, kemudian ID-nya ada, kemudian homepage-nya juga ada gitu kan. Halaman home-nya, halaman home dari si film itu. Terus ada backdrop-nya juga. Terus ada posternya juga. Poster yang tadi ya, yang ini. Yang ini poster. Kalau backdrop itu yang gede nanti. Nah, itu juga ada. Terus nanti bahkan di sini kalau kita lihat ada genre. Nah, ini genrenya ada nih. Ada name, animation, family gitu kan. Nah, ini juga ada genrenya. Cuman videonya belum ada gitu. Kalau kita cari teman-teman, ini belum ada nih videonya gitu kan. Nah, untuk nampilin videonya gimana? Kita bisa ngirim ini sebenarnya. Append to respond. Ini misalkan kita tulis di sini kita mau gabungin dengan apa? Misalkan videos gitu. Nah, kita sebenarnya bisa dapatin nih videos. Cuman kan terpisah gitu kan, harus 2 kali request. Nah, kita bisa gabungin dengan data videos ini. Terus aja di sini videos, send. Nah, ini kita buka. Ini emang agak panjang caranya ya. Jadi nanti kita 2 kali ini nge-fetch-nya. Ini pertama yang trending. Terus ini yang respon videos. Nah, kalau kita lihat yang bawah, nah ini udah ada nih hasilnya videos. Tadi kan false masih kan. Nah, sekarang hasilnya nih, result-nya 20 nih trailernya. Nah, nanti kalau kita lihat, kita akses yang objek yang pertama. Nah, di sini kan ada key nih. Nah, key ini adalah key untuk si YouTube. Jadi gini, kalau kita nonton film, ya misalkan aku buka YouTube, nanti kan ketika kita buka detail YouTube, itu kan ada key-nya tuh. Misalkan aku, ini kisah Sakumo Hatake. Nih, aku buka ini. Nah, teman-teman kelihatan nggak? Habis V ini, kita harus ngirim ID ataupun key si videonya kan. Nah, ini kalau kita paste, Ctrl V, Enter. Nah, akan diarahin ke si trailer ini tadi. Nah, sekarang udah tahu. Sekarang udah tahu kan gimana caranya akses trailer si movie. Jadi, akses saja ini URL-nya, kemudian akses key-nya. Oke, sekarang udah kebayang. Kalau udah kebayang, kita ngoding. Jadi, solusinya gitu ya, flow-nya gitu. Jadi, nanti kita akses key-nya. Ini agak sedikit panjang ya. Jadi, ada 2 tugas kita. Tugas pertama, ambil data trending, kemudian ambil data yang pertama, kemudian ambil ID-nya. Setelah dapat ID-nya, kita ambil detail movie tersebut berdasarkan ID. Jadi ada 2 tugas nih.
Kita coba ngoding. Agak sedikit ribet emang ya di hero komponen. Kalau teman-teman mau langsung yang trending bisa, cuma nanti nggak ada ininya, genre sama si trailernya gitu. Atau kalau kalian mungkin tahu caranya, ya silahkan dicoba aja. Jadi gini, caranya sama kayak yang tadi. Kita coba lihat ya, yang movie, yang hero. Ctrl P, hero. Nah ini kan udah ada nih. Kita buat, ini coba aku hapus ya. Aku hapus. Ini juga. Nah kita kan udah ada nih state movie kan. Nah ini nanti kita hapus aja ataupun kita komen. Nah nanti yang kita panggil bukan fetch movie ya. Jadi gini, kan kita tadi ada 2 tugas ya. Dapatin film yang dari trending, baru nanti yang kedua dapatin detail filmnya gitu. Jadi 2 kali fetch tuh. Jadi yang pertama kita simpan dulu nih API key-nya sama kayak yang tadi. Cons API underscore key proses titik env titik react underscore app underscore API underscore key. Panjang banget ya. Save. Nah sekarang si fetch ini kan udah nggak ada. Kita nanti bikin fungsi baru ya. Nggak apa-apa, biarin aja error. Nah kita bikin fungsi. Nah kenapa aku buat fungsi? Biar nanti kelihatan, oh ini fungsi untuk dapatin trending. Oh ini fungsi untuk dapatin detail movie. Jadi kita nggak melakukan di dalam use effect ini semua gitu. Jadi yang pertama kita simpan dulu URL-nya. Kemudian langsung kita get ya datanya. Ini langsung aja ya. Ini di bawah ini. Function. Terus kita kasih nama get trending movies gitu. Kemudian kita simpan URL-nya. Ini yang trending ya. Nanti ada cara yang lebih bagus. URL-nya nggak usah kita simpan di sini gitu. Nah, terus kita akses API key-nya biar nggak kita paste di sini. $, kemudian kurung kurawal, akses API underscore key. Nah kalau udah, kita Axios lagi nih. Axios, kita ambil lagi datanya. Terus spasi, enter. URL. Kemudian hasilnya kita simpan ke respon. Cons response. Nah setelah itu kita coba console.log ya si responnya. Isinya apa sih? Nah sekarang di use effect ini kita nggak panggil fetch movie tadi karena udah ada kan, tapi get trending movies. Nah gini, sekarang kita lihat. Ini sebenarnya bisa dibuka di mana aja ya. Karena kan di halaman, setiap halaman itu ada hero kan. Nah di sini kita belum pakai await di sini. Terus di sini kita tambahin async. Karena dia ada proses asinkronus di dalamnya. Refresh lagi. Nah sekarang ada nih. Ada 20 data. Wow banyak banget ternyata ya. Coba kita lihat. Ini kita ke home aja ya. Karena tadi ada 2 data. Nah di sini kelihatan ada objek. Kemudian di sini ada data gitu kan. Kemudian ada result. Coba kita lihat. Respon titik data titik results. Save lagi. Memang harus dicoba-coba gitu. Atau kalau mau mudah di Postman. Nah kita mau ambil nanti satu data aja, yaitu indeks ke 0 ataupun data yang pertama. Biar kita tampilin di hero ini. Berarti cara panggil indeks kan pakai kurung siku. Kemudian indeks berapa? 0 atau terserah kalian berapa ya. Tapi di sini ada 20 data. Jadi indeks terakhir 19. Aku indeks ke 0 aja ya. Save. Nah sekarang lihat. Sekarang di dalam trending movie ini kita udah ada ID-nya nih. Nah ID-nya udah ada kan? Nah, gimana kalau ID ini kita simpan untuk kita fetch lagi nanti di sini untuk dapatin film berdasarkan ID. Kebayang nggak? Nah, ini teman-teman bisa simpan. Misalkan, ini nggak usah disimpan ya, langsung aja gini. Return, kemudian response, titik data, titik results, kemudian 0. Nah, sekarang kita udah bisa dapatin satu buah data dari trending movie gitu. Ini aku kasih komen dulu ya. Mendapatkan satu data dari trending movies. Nah, sekarang udah dapat nih. Nah, yang kedua adalah kita buat fungsi satu lagi untuk mendapatkan detail movie-nya. Jadi, membuat fungsi untuk mendapatkan detail movie. Jadi 2 kali fetch ya. Nah, sekarang kita lihat caranya gimana. Caranya sama aja kayak yang tadi gitu. Jadi, kita buat fungsi namanya get detail movie, terus kita panggil nih get trending movie-nya. Otomatis kan dia mengembalikan satu buah data movie. Nah, ini kita simpan ke variabel namanya trending movie. Setelah itu kita akses ID-nya, kita simpan ke variabel ID. Nah, ya udah, kita tinggal fetch aja sekali lagi. Gitu, gampang kan?
sekarang kita coba ya. Kita bikin lagi fungsi namanya async function get detail movie. Nah, sekarang lihat. Kita pengen dapatin dulu satu buah data dari trending. Berarti kan kita panggil get trending movies kan. Nah, nanti dia akan mengembalikan satu buah data. Nah, itu kita simpan dulu ke variabel. Misalkan nama variabelnya const trending movie. Nggak pakai S ya. Karena udah satu buah data kan. Nah, setelah itu kita coba console.log ya. Trending movie ini hasilnya apa gitu. Nah, sekarang di use effect ini kita nggak panggil lagi get trending, tapi panggil yang get detail. Kenapa gitu? Karena ketika kita panggil get detail, dia akan memanggil get trending movie. Karena kan tujuan kita ngambil satu buah data aja gitu kan. Nah, kalau kita lihat, nah sekarang hasilnya sama nih. Nah, kita butuh ID-nya. Ya udah, berarti kita simpan ya ke variabel ID. ID sama dengan trending movie titik ID. Nah, sekarang kita udah dapat nih ID-nya. Aku kasih komen ya. Nah, baru yang kedua kita fetch lagi. Jadi, fetch detail movie by ID. Nah, sama nih. Kita buat dulu URL-nya. URL sama dengan, sekarang kan kita butuh yang ini kan. Nah, ini kita copy. Kita copy ke dalam sini. Wow, ini panjang banget. Ctrl B dulu. Nah, sekarang yang key-nya ini, yang key ini kita hapus. Kita ganti dulu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam URL ini kan ada ID statis kayak gitu kan. Nah, ID-nya nanti kita ganti sama ini, terus ada API key-nya. Kita ganti sama punya kita yang di atas. Nah, ini pertama kita ganti yang API key dulu. $ kurung kurawal, kemudian API underscore key. Nah, kemudian yang ID movie-nya kita ganti sama ID yang punya kita tadi, yang kita dapatkan dari si trending. Nah, sekarang udah berhasil nih. Selanjutnya ngapain? Nah, selanjutnya kita Axios lagi. Axios URL. Nah, sekarang kita simpan hasilnya ke response. Kalau kita save, terus kita console.log, kita lihat isinya apa ya. Oke, bad request. Kayaknya ini karena await ya. Coba. Sebentar. Oke, aku tahu kenapa. Jadi gini, kalau kita lihat di sini, di ininya, nah katanya the movie db /movie /undefined gitu kan. Jadi gini, pas kita ngambil get trending movie, ini kan butuh waktu. Karena di sini prosesnya asinkronos gitu kan. Nah, dia langsung jalanin yang ini, otomatis ID-nya pertama undefined. Nah, kita mau tunggu nih. Setelah trending ini movie ini selesai, baru kita jalanin yang di bawah. Berarti kita pakai apa? Wait ya. Nah, kayak gini. Jadi tunggu dulu nih. Kalau udah berhasil yang ini, baru jalanin yang di bawah gitu. Jadi kita tunggu dulu, biar kita bisa ambil ID-nya. Kalau enggak nanti undefined. Refresh. Nah, berhasil ya. Kita dapatin nih datanya. Berarti kita langsung akses titik data. Nah, coba kita lihat. Respon berarti titik data. Karena dia satu buah data, jadi nggak disimpan ke results ya. Beda sama yang ini, karena ini array. Ini cuma satu buah data. Nah, nice. Sekarang kita udah dapatin semua data yang kita butuhin. Kayak misalkan ID-nya ada, genrenya, sebentar. Ini benar nggak sih? Oke, benar ya. Coba kita lihat lagi. Kita lihat yang ini tadi, ini yang atas nih. Nah, ini yang tadi yang get trending movies. Ini kita hapus dulu nih konsolnya. Soalnya mengganggu. Coba kita lihat. Nah, sekarang ini yang ada di dalam get detail movie ya. Kalau kita lihat dalamnya, nah kita udah ada ID, terus udah ada title, kemudian ada genre nih. Nah, sekarang genrenya tuh ada namanya, misalkan animation, family gitu kan, komedi gitu. Bahkan kita ada videosnya juga gitu. Nah, ini udah bisa kita pakai nanti untuk masukin ke ke hero komponen, ke JSX-nya. Nah, sekarang kalau udah kita update ke state ya, yang respon titik data ini. Jadi set movie, karena kan nama ininya movie ya. Set movie, terus kita update response titik data. Nah, sekarang kalau kita lihat, apakah berubah? Wow, tidak. Sebentar, kita lihat. Oke, ini ya beda ya. Jadi yang pertama, kalau kita lihat datanya, itu kan title, berarti kecil ya.
title, karena ini IMDb, dari OMDb, jadi OMDb itu gede ini ya, kita save. Nah sekarang titlenya ada, terus setelah itu apa lagi nih? Nah description, nah di sini namanya mana nih? Kalau di sini namanya itu overview kalau nggak salah. Nah ini overview, bener nggak? Mana sih? Nah ini overview ya. Berarti di sini namanya plot, kalau di sini namanya overview. Sekarang kita lihat lagi, oke berhasil. Nah sekarang tinggal gambarnya nih. Nah gambar yang ini tadi, ini kan kalau poster itu mana ya? Poster itu tuh gambar yang kayak gini, kayak thumbnail gini. Kalau backdrop itu gambar yang besar, gambar kayak banner gitu. Nah ini di image-nya juga sama nih. Coba kita buka lagi yang image ya. Image. Nah ini kita klik. Nah ini kita ganti sama punya kita. Kita lihat gimana sih hasilnya yang image ini, backdropnya. Nah ini kita ganti. Kita enter coba. Nah ternyata kayak gini ya. Nah udah ini kita copy. Kita copy ke src-nya. Nah kita copy. Terus kalau kita lihat. Nah sekarang udah ada kan gambarnya gitu. Karena kalau mau ganti ukuran, kayak ukurannya ini cuma 500 deh. Atau ada ukuran original juga, cuman dia terlalu gede. Kayak gini. Nah kalau terlalu gede gini, nanti kita harus sesuaikan gambarnya tuh di sini. Kita CSS-nya kita batasin ya. Nah sekarang lihat, ini kan gambarnya dari masih statis kan. Oleh karena itu kita ambil yang si movie titik backdrop tadi. Otomatis ini kita bukan pakai kutip 2 tapi backtick. Nah sekarang kalau kita akses, berarti slash movie titik, kita akses $kurung kurawal movie titik. Nah namanya apa? Namanya itu backdrop ya, backdrop underscore pet. Nah ini backdrop underscore pet. Ini kita copy. Backdrop underscore pet. Panjang banget ya. Nah sekarang udah berhasil kan? Oke ini udah berhasil. Kalau teman-teman ganti datanya, kan tadi ini data yang ke 0 ya. Kalau ke 1, nah berubah kan? Maverick sama gambar ini. Oke, ini teman-teman bisa bikin fungsi untuk mengenerate angka 0 sampai 20 gitu. Bisa pakai ini. Mat.floor, terus mat.random, terus dikali 20. Karena nanti mat.random ini dia akan menghasilkan angka dari 0 sampai 1 gitu. Jadi 0,7, 0,8 gitu. Nah ini 20 ini berarti nanti range-nya gitu. Berarti nanti sampai 20. Ini kalau setiap kali diakses, coba. Gak bisa ya. Gak apa-apa, kayaknya salah deh. Nah sekarang udah berhasil nih kan. Jadi kita udah dapatin nih datanya. Kita sekarang udah bisa mengakses si movie-nya itu di dalam JSX ya. Ataupun di dalam tampilan komponen ini gitu. Nah terus selanjutnya gimana caranya menampilkan semua genrenya gitu. Kalau kita lihat genrenya ini itu kan ada di dalam variabel genres ya. Nah ini kan array. Nah terus gimana cara tampilin genre ini semua di sini gitu. Terus gimana cara tambahin link button. Nah ini kan kita tambahin link di button ini. Ini kan masih button biasa. Gimana cara tambahin link gitu. Kita solve dulu, kita perbaiki yang pertama dulu ya. Jadi kalau kita lihat, ini kan ada di dalam genres. Kemudian di sini ada namanya gitu kan. Nah kita bisa looping di dalam sini. Mana nih yang genre. Kita looping dalam sini. Atau kita bikin ke variabel terpisah. Nah di atas ya. Ini aku hapus. Kita bikin variabel namanya genre. Const genres sama dengan, nah kita akses movie titik, nah, terus namanya apa? Oh genres. Kemudian kita looping titik map. Kemudian kita akses itemnya, misalkan namanya genre. Terus kita kembaliin genre titik name gitu. Kalau kita save, nah ini error harusnya coba. Nah error, kenapa error? Jadi gini, katanya genres ini nggak ada fungsi apa namanya tuh, array genres ini nggak ada gitu. Kenapa? Karena kan pas di fetch pertama kali datanya kosong kan. Coba lihat, ini kan string biasa. Nah ini kan, coba lihat, ini kan string biasa. Dalam string kan nggak ada fungsi map gitu kan. Otomatis error. Nah oleh karena itu kita bisa tambahin if bawaan di sini ataupun if versi singkatnya. Jadi gini, ketika movie-nya ada dan
Baru kita looping kayak gitu. Kita save. Coba. Nah, sekarang udah nggak error kan. Jadi gini, ketika movie-nya ada, ini kan masih string kosong. Karena kan belum kita set kan di dalam ini si movie-nya gitu kan. Jadi ketika movie-nya ini masih kosong, jangan tampilin. Tapi kalau movie-nya udah ada isinya, berarti baru kita looping gitu. Sekarang kalau kita lihat isi genres itu apa? Genres. Nah, sekarang datanya dalam bentuk array kayak gini. Nah, setelah itu kita coba tampilin ya. Coba. Nah, sekarang kan itu dalam bentuk array. Nah, sekarang kita coba kita gabungin ya. Nah, ini kita bisa looping langsung di dalam sini. Atau kita pakai fungsi namanya join. Jadi gini, titik join. Jadi join ini untuk menggabungkan array jadi string biasa gitu. Jadi kalau kita kasih back kutip 2 kemudian spasi. Terus kalau kita lihat, nah isinya nanti gini, animation, family, comedy gitu. Jadi kan tadi masih dalam array kan, karena kan kita mau dapatin nama-namanya biar nggak ada ID-nya gitu. Nah terus ini kita pengen jadiin string untuk kita masukin dalam sini. Ya udah, kalau udah kita masukin aja di dalam sini. Nah, kita ganti genres kayak gini, save. Nah sekarang udah ada kan, cuman kan agak aneh. Kita biasanya pisahin pakai koma kan. Nah di join ini kita bisa kasih gini. Jadi setiap elemen itu dipisahkan berdasarkan koma, terus kasih spasi, save. Nah sekarang udah ada nih, animation, terus koma, family gitu. Tadi kan masih array kan bentuknya nih. Masih array yang ini gitu kan. Terus kita join jadinya kayak gini. Cuma spasi-spasi gini. Nah terus dalam spasi ini kita kasih misalkan pemisahnya itu apa? Oh pemisahnya koma. Otomatis nanti setiap string itu dipisahin berdasarkan koma ya. Oke, itu yang genre. Terus yang kedua adalah button. Sekarang gini, untuk yang button ini kita copy dulu nih link trailernya. Sama juga nih, kan tadi si movies tadi ada kan, YouTube, kemudian ini. Sorry. Nah, yang membedakan si ID ini kan, si key ini kan. Nah, gimana kalau kita akses key-nya ya? Emang ini agak panjang caranya. Sebenarnya ini cuma tinggal akses aja gitu. Nah, $ kurung kurawal. Sekarang coba lihat ya. Itu ada disimpan di mana sih? Jadi disimpan di namanya videos. Oke, akses videos. Kemudian titik. Kita lihat videos, kemudian titik result, kemudian kita akses yang indeks yang pertama ya. Kemudian kita akses yang key-nya gitu. Videos titik results. Kemudian kita akses yang indeks videos titik result, kemudian akses indeks yang pertama. Kemudian kita akses key-nya. Nah, kayak gini. Terus, kalau kita lihat nanti sama aja nih error. Oh, videos nggak ada katanya. Sorry. Movie. Titik videos titik result. Nah, ini sama juga nih. Kenapa? Karena katanya si objek movie ini nggak ada. Jadi kita tambahin if lagi di sini. Jadi kalau movie-nya itu udah ada datanya, baru kita akses key-nya. Nah, sekarang udah ada. Bentar. Coba kita konsol ya. Yang trailer. Nah, sekarang udah ada nih kan. Open new tab. Nah, sekarang udah ada trailernya nih. Ini error yang mana sih ini? Oke, ini kan udah ada nih link YouTube-nya. Sekarang kita tinggal masukin aja ke dalam sini. Ke watch ini. Sekarang lihat, ini kan komponen button. Gimana caranya kita ubah ke link gitu. Jadi, di style komponen itu ada namanya as polymorphism ya. Jadi, komponen itu kita bisa ubah-ubah elemennya. Misalkan gini, kita lihat. Ini kan normal button nih. Kita ke bawah ya. Ini kan button biasa. Coba lihat, ini button biasa kan. Nah, button ini kan nggak bisa diklik. Kita bisa ubah dia sebagai link. Caranya gimana? Tambahin aja S. Kemudian ini elemennya apa? OA. Berarti nanti si komponen ini jadi elemen A gitu. Bayang nggak? Misalkan aku tulis di sini H1, buttonnya jadi H1 nanti gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita mau ngerender button ini sebagai link ataupun sebagai tag A, itu berarti kita tambahin S, kemudian elemen apa nih? Mau kita render sebagai elemen apa? Kalau A berarti ya udah A. Nah gitu ya. Itu kemarin aku belum sempat bahas karena kasusnya belum nemu. Nah di sini berarti kita
Aduh, kepencet salah mulu. S, kemudian kita mau ngerender button ini sebagai elemen apa? Oh, elemen link, berarti kan link A. Kemudian ya udah tambahin aja href-nya, kita akses ke trailer gitu. Jangan lupa tambahin target underscore blank ya, biar nanti dia kebuka ke tab baru. Save. Sekarang kalau kita refresh, nah sekarang coba aku klik. Nah sekarang udah mengarah ke trailer gitu. Panjang banget caranya. Ribet banget ya. Jadi itu cara ngerefaktor komponen hero ya. Jadi gampang, gampang nggak sih? Kalau kita lihat gampang gitu kan. Cuman kita ya ribet aja akses data-datanya gitu. Sederhana sebenarnya. Akses dulu trendingnya, terus setelah itu akses detailnya, kemudian kita akses datanya di dalam JSX. Genrenya kita looping, terus trailernya kita tambahin gitu. Oke, kurang lebih itu ya. Ini kita bisa ganti jadi objek aja. Coba. Oh, jadi error. Nah, ini sama ya. Cuma di sini nanti ada error yang itu, yang backdrop tadi. Kenapa? Coba kita lihat. Oh, udah enggak. Coba home. Oh, udah enggak kok. Oke, yang konsol-konsolnya udah bisa kita hapus ya, biar nggak kelihatan. Oke, sangat panjang ternyata caranya. Walaupun codingannya sederhana, cuman aku jelasinnya panjang gitu. Oke, kurang lebih itu untuk ngerefaktor hero komponen ya. Kalian bisa ganti mau indeks berapa. Cuman di sini kan agak sedikit dekat kan ininya. Nah, ini yang di hero ini. Nah, teman-teman tambahin aja margin bottomnya gitu. Ini harusnya aku udah ngerefaktor ya ke style komponen gitu kan. Jadi nanti teman-teman tambahin aja margin bottom. Terus kan di sini ada underscore kan. Nah, itu nanti tag A-nya itu. Nah, itu teman-teman hilangin aja. Jadi tag A-nya itu kita kasih text decoration none. Otomatis nanti semua tag A itu akan nggak ada ini. Terus yang ini aku masih di CSS modul ya. Harusnya aku udah refaktor cuman beda branch gitu. Jadi nanti di bawah description, nah itu kasih margin bottomnya 2 karena nggak cukup ya. Save. Nah sekarang udah bagus kan. Kalau diklik, oke berubah. Dan sudah agak mirip dengan yang TMDB ini. Oke, panjang banget ternyata caranya. Tapi sebenarnya konsepnya kayak gitu ya. Nah silakan kalian kalau mau tambahin informasi apapun gitu kan, yang lain itu silakan ya. Nah ini kan kurang lebih gini overview gitu kan. Terus di sini ada aktornya. Kalian silakan kalau mau tambahin nama aktornya atau tambahin ratingnya gitu kan, tambahin bintangnya itu silakan ya. Lihat aja data yang tadi gitu. Teman-teman lihat kira-kira ada data yang perlu ditampilkan nggak gitu. Oke, hari ini aku udah ngajarin kalian caranya ngambil data dari API, kemudian kita masukin ke populer, kemudian ngerefaktor yang hero ya, pakai Axios gitu, dan API-nya dari TMDB. Seperti biasa, buat latihan kalian, biar jago ngodingnya gitu kan. Ini yang tadi ya, kita save genre sama trailernya itu ke variabel. Cuma di sini aku simpan ID-nya, terus baru di href-nya itu aku masukin link YouTube, baru ID trailernya, sama aja gitu. Oke, ini untuk tugasnya, jadi biar teman-teman juga ngoding gitu kan, nggak hanya ngikutin aja, tapi juga harus berpikir gitu kan. Nah tugasnya gampang, teman-teman bikin halaman no playing, kan udah ada nih no playing sama top rated, kemudian akses datanya kayak gitu, terus tampilin sama kayak yang populer tadi. Ini kan masih populer kan, walaupun di sini tulisannya latest. Silakan teman-teman ubah aja yang ini, biar ini berubah gitu. Jadi kirim aja props gitu. Nah jadi yang no playing itu nanti ngambil datanya dari sini, dari endpoint ini. Kemudian yang top rated ngambil datanya yang dari endpoint top rated. Nah jadi mirip caranya kayak popular page ya. Kelihatannya aja banyak gitu tugasnya, tapi kan sebenarnya sama aja gitu. Tinggal kalian copy gitu kan. Terus ubahin poinnya. Oke, gampang ya harusnya. Nah ini nanti datanya pasti beda. Antar populer, kemudian top rated sama yang no playing itu nanti beda. Nah ini latest movie ini data kita. Terus populer ini data dari internet ya gitu. Jadi berubah-berubah pasti setiap hari. Oke, nice. Sudah sangat jauh ternyata perjalanan kita. Jadi mungkin itu hari ini materi yang kita pelajari tentang ngambil data. Kayak ini 1,5 jam udah ya. Jadi kurang lebihnya itu materi untuk hari ini tentang mengambil data dari API ya. Silakan teman-teman explore lagi, misalkan ada hal-hal yang baru, atau jika ada pertanyaan silakan didiskusikan aja di grup. Kalau ada sesuatu yang bingung, tanyain aja. Ini untuk tugasnya, silakan teman-teman upload ke Elena ya.
Oke, kurang lebihnya sekian. Terima kasih untuk praktikum hari ini. Sama absen, nanti absen aku infoin di grup ya. Terima kasih semuanya. Kalau nggak ada lagi, aku tutup. See you semua.